Minimal ada 5 rukun qauli dalam sholat. Siapa yang sholat tidak baca dengan suara, maka sholatnya tidak sah. Ingat Pak, tidak sah. Menurut empat mazhab tidak sah. Yang pertama takbiratul ihram harus dibaca, minimal kita dengar suara. Ibu-ibu juga. Ada teman yang juga masuk di masjid surta. Wah, bagusnya lagi gayanya. Bukan sekitar perut, sekitar dalam telinga atau bahu. Allahu Akbar. Harus minimal kita dengar suara. Tidak boleh diam saja. Ya. Yang kedua, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dengan suara. Harus dibaca dengan suara. Saya bicara dulu sholat sendiri nih Budi, baru bisa bicara tentang sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah beda lagi. Kalau imam membaca, dia begini belakang, waradhdallin, baru kita membaca di belakang. Bapak Ibu jamaah Isya, Tarawih, Witir, dan Ta'lim yang insya Allah sama ada nikmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memanfaatkan waktu yang sangat singkat 15 menit yang saya ingin sampaikan mungkin agak simpel, yaitu tentang rukun sholat. Kenapa ini penting Bapak sekalian? Karena yang pertama nanti diperiksa di hari kemudian adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-sholat. Jadi biar bagus puasanya, biar berapa kali kita umroh, tapi kalau sholat kita tidak benar, maka yang lain itu tidak dihitung oleh Allah. Amalan itu cuma bisa dilihat di dalam kota, di dalam surga, tapi kita tidak bisa menikmati kalau tidak ada kuncinya. Sedangkan kuncinya adalah as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. As-sholatu miftahu kulli khair. Sholat itu kunci dari semua kebaikan. Jadi kalau bagus di kuncinya insya Allah, maka kita bisa mudah untuk menikmati, dalam artian kita bisa masuk surga dengan mudah. Selanjutnya, kenapa ini penting Bapak sekalian? Tata cara pelaksanaan sholat, karena syarat diterimanya ibadah itu tidak banyak Bapak Ibu. Dengan dua di bawah, dua saja. Yang pertama adalah ikhlas. Ya, akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa mukhlishalahu. Ikhlaslah kalian beramal semata-mata karena Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali amal yang ikhlas semata-mata karena Allah. Sekalipun ikhlas ini 3 tingkatan, ya. Tingkatan yang pertama, ikhlas kita beramal semata-mata karena Allah, tapi ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, tidak apa-apa. Ya, kenapa sholat? Supaya sehat. Kenapa sholat? Supaya banyak rezeki. Tidak apa-apa. Makanya ibu-ibu kalau ditanya, kenapa sholat Tuhan itu? Rata-rata menjawab supaya dimudahkan rezeki. Kenapa baca surah Al-Waqiah setiap hari? Supaya dipenuhi kebutuhan kita setiap hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa, tapi tetap karena Allah. Ya, seorang pegawai negeri, seorang pegawai yang pergi ke kantor untuk bekerja hanya semata-mata karena Allah, tapi mengingat
menginginkan gaji setiap bulan, itu sudah termasuk ikhlas tingkatan pertama, sudah ada nilainya. Ya, seorang tukang ojek yang keluar dari rumah untuk pergi mencari rezeki halalnya Allah karena Allah dan menginginkan ada upah atau ada uang yang diperoleh, maka itu sudah termasuk ikhlas tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, dia beramal semata-mata karena Allah, semata-mata karena Allah, tapi menginginkan kebahagiaan akhirat, itu juga sudah termasuk ikhlas. Jadi kenapa sholat? Mau masuk surga. Kenapa sholat? Takut masuk neraka. Ini berarti mau mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ini sudah termasuk juga ikhlas. Ini yang sering kita minta dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tingkatan yang ketiga, maka kita ikhlas semata-mata karena Allah, tidak lagi menginginkan kebahagiaan, peduli dengan rezeki, peduli dengan surga, peduli dengan neraka. Saya beribadah bukan karena itu, semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Tapi Bapak Ibu, kita tidak akan bisa mencapai tingkatan yang ketiga kalau kita tidak melalui tingkatan yang pertama dan yang kedua. Ya, memang dimulai dari situ dulu. Ya, kenapa sholat? Mau bahagia dunia. Kenapa sholat? Mau bahagia akhirat. Kalau sudah terbiasa, akhirnya kalau ditanya ibu-ibu, kenapa ibu sholat Tuhan? Bukan lagi rezeki, karena sudah menjadi kebiasaan dan menjadi kebutuhan, dan pada akhirnya menjadi kenikmatan dalam hidupnya. Selanjutnya sekalian, yang kedua, syarat diterimanya amal ibadah itu adalah ittiba atau mutaba'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mau contohin Nabi karena tidak pernah lihat Nabi? Maka disitulah ada namanya turas, buku turas. Itu disampaikan oleh para penceramah kita, ulama kita. Itulah yang mutawatir bersambung-sambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama masalah fikih, 4 mazhab ini, mulai dari Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, itu sudah tuntas dibahas tentang tata cara pelaksanaan ibadah secara keseluruhan. Itulah yang bisa kita memperpengaruhi sebagai contoh rujukan untuk menyampaikan kita sampai kepada Allah. Tidak cocok kita bilang dia kedengaran itu baru sekali. Kalau ada masalah, kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kedengarannya bagus seperti Pak, bagus dengar, tapi sebenarnya tidak tepat. Ya, macam kita ini tidak boleh langsung kepada Al-Quran, tidak boleh langsung kepada hadis, harus melalui guru. Kenapa? Karena kita tidak punya kapasitas untuk langsung mengkaji Al-Quran dan hadis. Pasti pusing. Kenapa? Bahasa Arab saja tidak karu-karuan. Harus tahu tentang ilmu nahwu, harus tahu ilmu sarf, ilmu balaghah, ilmu-ilmu yang lain mendukung untuk menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan kembali kepada Al-Quran, bagaimana caranya kembali ke sana kalau tidak punya kapasitas untuk mengkaji Al-Quran? Oleh karena itu, untung ada ulama kita yang menyampaikan. Saya sampaikan kepada murid saya, itu ada yang tanya, kenapa kau begitu sholat? Guruku dia begitu, cocok begitu. Ya, kami bilang, Nabi saya begitu. Mana bisa Nabi kalau dia begitu dan tidak pula kalau dia Nabi? Ya, maka juga kita mengatakan, saya punya ustaz begitu, cocok nih. Ustaznya belajar kepada ustaz ini belajar kepada ustaz ini belajar sampai turun-temurun. Itu namanya mutawatir. Tidak boleh kita langsung mencontohi Nabi tanpa adanya penantaran. Oleh karena itu, 10 nah guru Pak masuk materi. Saya sengaja di sini, bro, karena kalau di atas ada ini tidak familiar. Saya tidak kekeluargaan kelas di atas ya. Baik. Rukunnya sholat Bapak Ibu, ya istilahnya kalau di kampung itu perlu 10 telu. Pak
sah sesuatu amalan apabila rukunnya ini ketinggalan. Ya, rukunnya di puasa berapa Pak? Adek, berapa itu rukunnya puasa? Berapa? 2 niat dan menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu rukunnya. Sholat 13. Nah, 13 ini dibagi 3. Ya, yang pertama namanya rukun qalbi. Yang kedua namanya rukun qauli. Yang ketiga namanya rukun fi'li. Nah, sampai anu mau bahas. Ya, siapa? Rukun qauli mau. Nah, rukun qalbi dulu. Rukun qalbi, ya rukunnya sholat itu rukun qalbinya sebenarnya cuma 1. Cuma ulama menambahkan 2, yaitu niat dan tertib. Sebenarnya tertib ini aturan dahulukan yang dahulu, dibelakangkan yang di belakang. Dia lawan di rokok tahu itu orang tertentu tidak boleh berdiri dulu. Aduh, itu namanya tertib. Ya, sebenarnya aturan Pak. Nah, yang pertama niat. Niat ini memang tempatnya dalam hati, tapi 4 mazhab ini boleh dilapaskan kalau hati masih ragu-ragu. Itulah yang biasa kita baca usolli pada isya'i atau usolli pada salat isya arba'atin mustaqbilatin. Berarti ada amalan, tapi napawilah napaktolan hati ketika mulila mengucapkan usolli, maka hati membenarkan saya sholat untuk imam karena Allah. Tidak boleh cuma di mulut, tanpa dibenarkan oleh hati. Jadi Islam itu, iman itu at-takriru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalun bil arkan. Napawilah napaktolan hati nabi gau ilan roale. Coba maaf kami tidak tahu bahasa Makassar Pak. Ya, jadi ucapkan oleh lidah, dibenarkan oleh hati, tapi niat tetap tempatnya dalam hati. Adapun dilepaskannya hanya untuk menguatkan hati. Dan niat sholat beda dengan niat puasa. Niat sholat Bapak itu harus muqtarinan fi awalil waqt, harus terangkai pada awal waktu. Misalnya tadi, ya, kita dari rumah tadi, ya, kalau kita berniat sholat Pak, di rumah atau di sini? Di rumah atau di sini? Ya. Nanti niat sholat ketika kita mau sholat. Jangan bilang sudah mau berniat di rumah, kenapa lagi berniat mau sampai di rumah? Cekikkan. Ya, kalaupun sudah berniat di sana, maka tidak apa-apa, diperbaharui lagi kalau sampai mau sholat. Makanya sholat, niat sholat itu harus terangkai dengan awal waktu. Mau tempat di sholat baru kita berniat. Jangan bilang sudah tadi berniat di rumah. Allahu Akbar. Itu namanya sikit. Kenapa kaki kita sekali beribadah boleh diperbaharui, tapi menurut ulama kita harus terangkai dengan awal waktu. Kenapa? Karena bisa kita kuasai waktu sholat. Beda dengan niat puasa. Niat puasa ibu boleh tidak terangkai dengan awal waktu. Pas 15 menit. Pak Deko tahu apa loh? Nah, menurut dia 15 menit. Niat puasa boleh tidak dekat dengan fajar, ya, boleh maghrib tadi berniat memang lagi saya niat untuk puasa besok karena Allah, boleh. Kenapa? Karena susah kita kuasai waktu fajar, susah kita kuasai, dan sampai ketiduran lagi, nah belum lagi berniat, maka tidak sah namanya puasanya orang yang berniat setelah subuh, kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh berbuat pagi-pagi, yang penting belum ada satu mangkok 2 ketupat. Ya, siapa tahu sudah bagi makan 2 mangkok 2 ketupat. Dia bilang, nah bilang Ustaz boleh katanya berniat kalau puasa sunnah. Iya, tapi
ada dimakan, tapi kau besono dan pamelo komania, enak cocok. Harus belum ada yang masuk mulai dari waktu fajar sampai pagi jam 9 jam 10. Kalau kita berniat untuk puasa sudah boleh, tapi puasa setiap hari berniat orang untuk puasa. Makanya kalau salat tarawih di sini ya diingatkan pada niat kita puasa wajib. Mari kita niat untuk puasa besok. Boleh tidak tadi Nabi pilih, tidak terangkai dengan awal waktu. Kenapa? Karena susah kita kutai puasa ibadah. Imam Malik dia mengatakan satu kali saja berniat sudah cukup. Jadi kemarin waktunya hari yang kemarin hari Kamis saya niat untuk puasa 30 hari mengikut Imam Malik karena Allah, maka sudah dianggap sudah berniat satu kali. Kenapa? Karena menurut Imam Malik Ramadan itu puasa itu satu rangkaian, satu kali saja berniat. Imam Syafi'i tidak sependapat, harus setiap hari. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu satu-satu, bukan satu rangkaian. Contoh Pak, contoh. Kita dikejar oleh waktu ini. Contoh, tadi sholat isya rakaat pertama tidak masalah tadi, rakaat kedua tidak apa, rakaat ketiga tidak apa, rakaat keempat kentuk, kedua lagi dia berduduk, masuk kembali sholat, dia cuma ambil satu rakaat, Allahu Akbar, satu rakaat saya diambil, padahal itu tuh salah. Ya kenapa satu rakaat diambil pagi? Kan yang bakal cuma rakaat terakhir, begitu kira-kira Pak? Salah, harus diulangi sholat mulai rakaat pertama. Kenapa? Karena sholat ini satu rangkaian. Beda dengan puasa. Puasa hari pertama tidak batal, hari kedua suruh dia jam. Hari kedua tidak batal, hari ketiga selamat, hari ketujuh batal. Nah, saya tanya apa? Hari ketujuh saja batal atau semua hari sebelumnya itu batal semua? Hari ketujuh saja. Maka niat Ramadan menurut Imam Syafi'i harus satu-satu. Oke Pak Di? Oke. Baru mau dimulai ini ceramah ini. Ya. Rukun kauli saya singkat-singkat. Berdiri semua sudah di belakang ke sini. Mengapa Di? Belum selesai ceramahku. Rukun kauli. Rukun yang kedua, rukun kauli. Apa itu rukun kauli Pak? Yaitu harus dibaca dengan suara. Tidak boleh orang sholat diam saja. Ada berapa minimal? Tapi kalau saya itu tak baca semua. Kalau mau itu maknina, ya minimal ada 5 rukun qauli dalam sholat. Siapa yang sholat tidak baca dengan suara, maka sholatnya tidak sah. Ingat Pak, tidak sah. Menurut empat mazhab tidak sah. Yang pertama takbiratul ihram harus dibaca minimal kita yang dengar suara apa? Ibu-ibu juga. Ada teman itu baru masuk di masjid sontak. Wah, bagus lagi gayanya. Bukan sekitar perut, sekitar dalam telinga atau bahu. Allahu Akbar. Harus minimal kita dengar suara. Tidak boleh diam saja. Ya, yang kedua, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat yang orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dengan suara. Harus dibaca dengan suara. Saya bicara dulu salat sendiri nih Budi, baru bisa bicara tentang salat berjamaah. Kalau salat berjamaah beda lagi. Kalau imam membaca, dia di belakang, waradhdallin, baru kita membaca di belakang. Tidak boleh diam saja. Ya, harus dibaca Pak. Tidak boleh, tidak sah sholatnya orang tidak membaca dengan suara surat Al-Fatihah. Yang ketiga, ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Imam Hanafi asyhadu an la, baru berkata. Kalau Imam Syafi'i illallah. Kalau Ahmad bin Hanbal mulai dari awal, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu. Kalau Imam Malik nanti ketika mengucapkan Allah, nah boleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa berbeda pendapat? Karena cuma Nabi mengatakan Rasulullah menggerakkan
Ya, dan yang terakhir, ketika mengucapkan salam ke kanan harus dibaca, Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Dan kalau kita salam ini yang dilihat, Pak, bukan tempo yang dilihat. Assalamualaikum. Apalagi mukanya orang. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, jadi dibaca, Pak. Namanya diam saja. Tidak kutu. Oleh karena itu, ya karena waktu, Pak, ya terakhir sekali. Boleh lewat 7 menit. Terakhir sekali nih. 5 menit tadi masih ada satu yang lupa tadi, yaitu salawat di tahiyat terakhir, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak. Yang terakhir mengucapkan salam ke kanan. Sudah 5 menit. Ini yang pertama takbiratul ihram, setiap membaca surat Al-Fatihah, ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di tahiyat terakhir Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, di tahiyat terakhir, dan salam ke kanan di tahiyat terakhir. Jadi kalau sudah pakai salam ke kanan tiba-tiba tentu jangan salam ke kiri. Kenapa? Karena salam ke kanan itu adalah rukun, sedangkan ke kiri adalah sunnah. Yang terakhir sekali, Pak, ada 4 tempat diangkat ini ke kanan. Pertama, ketika takbiratul ihram angkat, Pak. Allahu Akbar. Yang kedua, setiap mau ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga, setiap bangkit dari ruku, Samiallahu liman hamidah. Dan yang keempat, ketika mau mengambil rakaat yang ketiga. Rakaat kedua langsung dilipat, rakaat keempat langsung dilipat, jangan diangkat. Ada orang itu angkat terus, Allahu Akbar. Allahu Samiallahu liman hamidah. Allah angkat terus. Ada orang tidak pernah angkat. Allah Akbar. Samiallahu liman hamidah. Allah. Tidak boleh, Pak. Minimal 4 tempat kita mengangkat kedua tangan. Assalamualaikum